attack-nya berbahaya bagi GPX yang nanti akan dikejar zona berikutnya. Ya betul, makanya dari Rosemary juga akan coba mengkalkulasi sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan salah satu buah confirm Keren point sih. eliminasi ke bagian depan dari tim RRQ. Benar-benar nge-hold di areanya dan akan coba dikeker lagi dengan kali tiganya dari seorang Rosemary. Dan mungkin tidak akan 3D fight dalam jangka waktu dekat untuk tim GPX dan juga tim RRQ. Tapi di bagian center nampaknya udah mulai diisi oleh berbagai macam tim yang berbeda juga Kak Doge. Ini dia yang disebut PMPL. Emang level tertinggi. Mereka trigger disiplinnya selalu dijaga. Walau tadi RRQ melakukan tembakan, RRQ wajar melakukan tembakan. Karena pertama dia udah dalam zona. Mereka masih 4 orang juga. Emang berusaha melakukan pengusiran. Dan lihat betapa tajamnya tembakan dari RRQ menumbangkan satu player dari GPX. Bahkan kuncinya GPX. Rosemary tumbang di sana. Membuat Matoy dan kawan-kawan sekarang sedang berpikir otaknya. Revive terlebih dahulu. Masuk dari entry yang mana. Karena lihat RRQ. Betapa pintarnya mereka mengambil bagian docks bawahnya. Mengambil bagian hutannya. Seperti membuat sebuah barikade horizontal. Biar nggak mudah GPX masuk. Bahkan hutan yang lebih atas lagi Win. Diambil juga. Lihat RRQ. Defensifnya benar-benar nggak mau ngasih masuk GPX. GPX harus benar-benar mencoba untuk masuk di jalur-jalur yang lain. Yes betul, tapi nggak hanya GPX saja yang dihentikan langkahnya dan dari tim NF juga dihentikan satu persatu Aduh. langkahnya juga oleh tim Aura yang udah mulai kembali lagi muncul ke permukaan juga mendapatkan satu demi satu play di tim NFT dan kali ini dari tim RRQ akan kembali masuk lagi ke bagian area zonanya dan ini dia Voldemort udah mulai mengoleksi informasi, ada suara kendaraan di bagian atas dan Rosemary dan juga rekan satu tim yang akan coba nge-split dan ini dia Voldemort akan coba tarik mundur lagi untuk bisa regroup ke posisi seorang Mort. Ini bagus sih, karena mungkin tadi mendengar suara satu motor dan suara satu bagi ya. Ngebuat Voldemort berpikir ini akan menghadapi at least 3 orang. Dan menurut Voldemort mungkin gak terlalu worth it karena dia di titik yang lebih tinggi. Teman-temannya gak bisa membackup secara maksimal, akhirnya regrouping. Terlebih, Nerpeko juga ter-take down Kalin dan GPX. Mereka berhasil untuk masuk dalam entry yang lain. Bahkan mengirimkan beberapa player atau scouting ke arah bagian depan. Karena itu penting sekali teman-teman semua. Membuat fight ini bisa berlanjut kalau informasi di depannya gak ada orang. Kalau ada orang bisa jadi GPX yang nanti kena terparty dari tim yang udah menjaga di zona yang kedua. Itu dia makanya harus bisa nge-split posisi juga, nge-split fokus juga untuk masing-masing player dan kali ini nampaknya dari seorang Matoy akan coba memfokuskan kembali POV-nya. Ini split yang berani banget dilakukan karena kembali lagi Rosezi udah menjadi part of Aura dan kita tahu akan ada split-split jauh yang terjadi. Ya, itu nampaknya juga ada langsung buruan langsung dari tim Void akan coba ngepung lagi bagian kempang pertahanan dari tim Alter Ego. Potato sudah mengokang net, dikokang 1, 2, 3 dipantulkan untuk bisa memberikan trap grenade dari ala dalam satu buah kempang. Tapi ternyata dari bawahnya itu dia pick off. Jadi dapatkan juga tim Alter Ego dan kali ini nampaknya FG memberikan backup di belakang. Tapi Potato defensifnya terkuat, susah dipecahkan nampaknya. Dan kali ini dengan Uzi Gamingnya, lihat Potato akan mengambil inisiasi lagi dan step terdengar. Dan itu ada backup dan bahkan Void diratakan posisinya oleh tim Alter Ya, Ego. ternyata juga bisa melakukan yang demikian sama. Tapi kita kembali ke fight di mana Nate demi Nate dilemparkan. Bahkan seorang Genfos tadi sudah kehilangan beberapa health point atau health bar-nya dari Boom pun begitu. Dan ada sebuah flank yang dilakukan oleh Nasiri. Tapi Nasiri belum mengetahui di mana letak pasti dari seorang Okta. Okta, ini dia ex-player dari Nara juga sempat bermain di DG sekarang. Berhadapan dengan Bigetron. Saat ini sedang melakukan sebuah recovering health point dulu. Tapi dari Bigetron ternyata datang tim lain yaitu GPX. Rosemary datang zona 3. Sebuah fight yang berlamaan. Sebuah fight dengan tembakan-tembakan yang cukup banyak. Mengundang orang-orang lain ngebuat BTR tadi cukup terbuka, ter-take down dan pulang ke lobby Windy. Yes, betul. Makanya dari GPX bisa menjadi third party untuk fight yang sedang terjadi dari tim Bigetron dan juga dari tim Dunia Games. Dan saat ini nampaknya dari tim Genesis Dogma juga berhasil bisa mendapatkan pundi-pundi poinnya lagi. Bahkan dari seorang Rezi juga mendapatkan pick off ya ke seorang Rosemary. Jangka dari tim GPX ditumbangkan posisinya oleh seorang Rezi dan Blackido. Juga dengan Pixel SP yang udah menghilang dan akhirnya ditumbangkan juga posisi 1 poin lagi eliminasi didapatkan oleh tim Genesis Dogma. Betul sekali GD yang kembali bermain agresif di bagian sana kan. 2 player di boss lainnya cukup. Kelimpungan hati-hati dari kaca atau jendela di bagian kanan. Micro Blue ternyata masih ada sebuah smoke yang menghalangi. Dan knockdown justru didapatkan oleh Kautsar Farouk. Dengan net yang connect ke arah bagian dalam. Bahkan Rancid langsung di end. Membuat DG hanya menyisakan 2 player saja Windy. Yes, betul. Dan bahkan apakah ini akan semakin meningkatkan kembali kepercayaan diri dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan eksekusinya secara total untuk tim Dunia Games. Bahkan dari seorang Ikiar gak banyak movement lagi, gak banyak pergerakan lagi. Bahkan itu angle-nya akan juga terjadi dengan UMB Gaming Body Card. Mendapatkan knockdown-nya lagi dan itu dia bahkan rata DG dipulangkan oleh tim EVOS. EVOS yang kembali lagi dengan roster utama mereka bermain dengan sangat-sangat luar biasa. Tidak memberikan celah bagi DG untuk bisa keluar dari compound tersebut. Dan kali ini juga kejadian yang sama bagi RRQ, tidak diberikan celah dan rata. RRQ pun dijaga oleh Aura. Aura pun juga Geek ternyata yang mempunyai imbas besar kepada ratanya RRQ. Aura
permainan cepat mereka benar-benar berbuah hasil besar Windy. Karena Wow. mereka benar-benar bisa meratakan banyak tim dari beberapa daerah. Dan kita lihat kali ini, Bigetron sebagaimana yang gue katakan tadi menjadi tim yang sangat diuntungkan. Tapi di waktu yang bersamaan, tim dengan Moments for You diikuti oleh Linux akan mulai maju. 3 player GPX sudah touchdown membuat 3-on-3 melawan Bigetron Red Alien. Iya, betul juga. Bahkan dari seorang Mata juga sedang mengokang Nets dilontarkan ke bagian depan. Tapi ternyata Nets masih belum bisa menumbangkan opening yang dia inginkan ke bagian dalam pertahanan di tim Bigetron Red Alliance. Bahkan sekarang Mata yang mengokang granat yang kedua kalinya dilontarkan. Tapi ternyata belum menyentuh posisi yang dia inginkan untuk menumbangkan satu player dari tim Bigetron Red Alliance. Bahkan dari seorang Luxy sukses menyeberang ke bagian area defensif dari seorang Genfos. Yap, itu penting sekali penyeberangan dilakukan. Tapi kita berpindah terlebih dahulu karena fight yang cukup pecah juga. NFT lawan Alter Ego. NFT keluar lagi dari bagian permainan, namun compound tersebut sudah dikuasai oleh Alter Ego. Di tempat ini kita berpindah lagi. GPX ternyata benar-benar tajam kapak yang dimiliki. Dia berhasil untuk menumbangkan satu orang dari BTR. Tapi di tempat lain juga dari seorang Chimoy. Baru saja menumbangkan the last man standing dari Genesis Dogma. Iya. Ini momentum bagi mereka untuk bergerak atau finishing fight sekalian, Windy. Yes, betul. Tinggal Razy juga dan Hexas yang bertahan untuk tim Boom kali ini. Bahkan digempur lagi dengan lemparan nets. Dan di bagian sisi lain, GPX juga menghantui pergerakan dari tim Wah. Bigetron. Bahkan lihat commit push dilakukan oleh ketiga player sekaligus. Bahkan diserang Hunter, dia akan coba masuk. Dan ada backup juga di bagian belakang. Tapi dua tombak. Dan tinggal satu lagi dan one juga terjadi. Nampaknya ada seorang Mato hingga banyak movement lagi. Bahkan ini dirontokkan dari tim GPX. Bahkan backup Genfos. Wah. Bahkan akhirnya apa GPX? Dipulangkan juga posisinya oleh tim Bigetron Red Alien. Luxy tadi bertahan sendiri saja kira berhasil untuk meratakan satu persatu. Dari GPX pun juga kira backup dari Genfos. Ngebuat BTR masih kuat untuk bertahan di kompon tersebut. NFT pun tumbang juga karena dalam perjalanan tadi terbackup. Dan ini dia HFX tadi terlalu lama untuk melakukan healing terlebih dahulu. Walaupun bisa masuk ke dalam zona tapi bisakah bertahan dari gempuran tim-tim lain. Bigetron justru kali ini terkena gempuran cukup besar. Low HP EVOS pun demikian juga pulang ke lobby. HFX ternyata momentumnya masih cukup tepat karena Aura tadi cukup fokus ke arah Alter Ego. Ternyata itu yang ditunggu oleh HFX untuk masuk dalam zona. Terlihat Aura di sana dari seorang Fnatic masih melakukan tembakan. 3 eliminasi sudah didapatkan. Bahkan teman-temannya udah bisa melakukan healing. Dan dari Alter Ego lihat ditembaki terus menerus. Rosezi kembali bersinar di Aura. Menjadi jangkar. Membiarkan teman-temannya punya waktu untuk melakukan healing. Tapi Rosezi sekuat-kuatnya kira tumbang juga dengan tembakan yang cukup banyak. Tidak hanya datang dari Alter Ego, HFX juga join untuk fight ke arah Aura. Yes, betul tadi tembakan yang benar on point banget berarti bisa menumbangkan area bagian terdepan dari tim Aura. Dan kali ini nampaknya dari tim Aura gak banyak movement lagi. Mereka stacking up di satu buah area yang sama, di obstacle yang sama juga. Bahkan akhirnya tim HFX dan juga dari tim Bigetron Luxy dipulangan posisinya di bagian luar. Tapi nampaknya Razy juga gak bisa Wah. bertahan. Dan tinggal tiba-tiba 4 tim lagi tersisa. Alter Ego masih bisa bertahan. Bahkan lihat defensif dari Aura berusaha untuk diobrak-abrik juga pertahanannya oleh seorang Sinon. Yap, Alter Ego lihat dari terdesaknya mereka kembali menjadi 4 player lagi aktif. Ini benar-benar luar biasa dari Alter Ego. Bahkan kembali menguatkan pertahanan mereka. Geek sepertinya melakukan healing di bagian luar. Hanya ada 3 aktif tim di dalam zona. Aura yang sudah hanya misalkan 1 orang bahkan sudah didorong oleh zona. HFX yang memang punya 2 orang. Tapi 2 apakah bisa untuk menghadapi 4 player dari Alter Ego yang sekarang sudah mulai menyebar. Fnatic bahkan membiarkan dirinya terkena di via zona terlebih dahulu. Belum terlihat dari HFX kembali lagi melakukan proning. Benar-benar disiplin yang luar biasa. Ponbit masih mengamati ke arah bagian depan. Aura ternyata masih ada No Mercy. No Mercy masih punya health point. Ini sebuah kabar buruk bagi tim Alter Ego. Karena akan ada tembakan dari bagian atas baru gua sebutkan. Itu dia HFX ternyata menembaki. HFX rata tapi 1 melawan 2. Lihat dari No Mercy dan Chicken Dinner.